Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Kita syukuri semua nikmat anugerah dari Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Selawat dan salam semoga tercurah ke tonggon Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita lanjutkan hikmah yang ke 111 ya. agak panjang ini. Hikmah ke 111 berbunyi al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Wal aqilu yang zuru ma yaf'alullahu bihi. Al-ghafilu idza asbaha yang zuru ma yaf'alu. Orang yang lalai jika berpagi hari atau jika mereka akan mengawali sesuatu, yang mereka pikirkan itu apa yang akan dia lakukan. Itu orang yang ghafil. Nanti kita dijelentrehke oleh Al-Buti. Sedangkan wal aqilu yang zuru ma yaf'alullahu bi. Sedangkan orang yang berakal itu yang dipikirkan adalah apa yang akan dilakukan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang lalai pikirannya itu apa yang akan aku lakukan. Sementara orang yang berakal pikirannya adalah saya ini mau diapakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang dimaksud dengan al-ghafil pada hikmah ini adalah orang yang tidak menggunakan akalnya untuk menyadari hakikat bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya di dalam kuasa Allah. Sehingga orang yang seperti itu hanya memanfaatkan akalnya untuk mewujudkan keinginan nafsunya saja. Sedangkan al-aqil adalah orang yang menggunakan akalnya untuk menyadari hakikat bahwa segala sesuatu itu di dalam kekuasaan Allah. Ini kita masuk ke pembahasan akidah, bahwa yang dituntut dari kita sebagai seorang muslim itu adalah mengetahui kalau diri kita ini tidak bisa independen atau terlepas dari Allah dalam kondisi apapun, saat melakukan apapun, baik ketika diam maupun ketika sedang beraktivitas. Bahwa dalam semua itu kita sebagai seorang muslim itu terikat dengan qadha, dengan qadar Allah, dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan kuat ya di dalam hati kita, bahwa dalam kondisi apapun kita ini tidak mungkin bisa terlepas dari Allah. Mau melakukan apapun, sedang melakukan apapun, itu kita nggak akan bisa terlepas dari Allah. Itu akidah yang harus benar-benar kita tanamkan kuat di dalam diri kita. Apabila kita sudah tahu dan meyakini itu, kata Al-Buti, maka tidak masalah bagi kita untuk kemudian menisbatkan apa yang kita lakukan itu langsung kepada diri kita dengan mengatakan, aku telah melakukan itu, atau aku akan melakukan itu, atau aku sedang melakukan itu. Nggak masalah kita mengatakan demikian apabila di dalam hati kita ini sudah tertanam kuat bahwa saya bagaimanapun dalam kondisi apapun tidak bisa terlepas dari Allah.
Tapi ketika kita mengatakan itu tadi ya, aku telah melakukan, aku sedang melakukan, aku akan melakukan sesuatu, sebagai seorang muslim kita harus tahu bahwa ketika mengucapkan seperti itu, saat kita bertekad untuk melakukannya, gitu ya, tekad kuat atau azam itu juga merupakan buah dari pilihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Jadi gini, Allah itu bedanya kita dengan makhluk yang lain. Allah itu memberi kita kehendak bebas, memberi kita pilihan. Tidak sebagaimana hewan yang disetel dengan instingnya seperti itu. Tidak dengan seperti tumbuhan yang ya modelnya seperti itu. Nah, kita manusia itu diberi keistimewaan oleh Allah untuk memiliki kehendak bebas. Itu yang memberi oleh Allah. Yang memberi adalah Allah. Nah, dari kehendak bebas itu maka muncul, kalau di dalam bahasa agamanya kan mulai dari hajiz, khotir, hadisun nafas, lalu kemudian azam, wahm, lalu kemudian azam dan niat. Itu tingkatan-tingkatan kita ketika akan melakukan suatu amal. Itu muncul karena Allah memberikan kehendak bebas kita. Nah, kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu awalnya memunculkan tiba-tiba terbersit kecelapan pikiran. Iki Sabtu malam pengajian, gitu kan, pengajian keluarga. Itu terlintas dulu, itu hajiz namanya, sesuatu yang kecelap terlintas di pikiran kita. Ketika hajiz itu mulai mengganggu pikiran kita, itu levelnya menjadi khotir. Wah, ini ngaji, berarti aku kudu ngatur piye supayane iso ngaji. Beberapa kepentingan ya mungkin akan tak korbankan dan seterusnya. Itu mulai mengganggu pikiran. Iki ngaji, ya aku mangkat apa ora ya. Mulai mengganggu itu. Aku ikut apa enggak ya? Itu khotir. Naik levelnya setelah khotir itu sudah mengganggu pikiran, hadisun nafsi. Kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Mangkat ora enak. Ora penakin era mangkat misalnya seperti itu ya. Bangun di absen nih dan seterusnya. Nah, terus kita ngobrol sendiri nih dengan hati kita. Nah, dari obrolan itu pasti ada kesepakatan dengan diri kita. Wes ngaji bae atau wes orang ngaji bae. Nah, pilihan kita wes ngaji atau wes orang ngaji itu kan setelah kita ngobrol dengan diri kita sendiri, ngeten nggih. Dengan sekian konsekuensi yang sudah kita pertimbangkan, itu yang namanya azm, itu yang namanya wahm. Jadi kita sudah punya keinginan kita sudah tertentu tuh. Entah kita ikut atau nggak ikut. Kalau hadisun nafsi kita masih nimbang-nimbang. Setelah kita ngobrol dengan diri kita sendiri, kita sudah ada keinginan. Oke, saya ikut. Nah, ketika kita sudah menetapkan diri untuk ikut, maka kita akan membulatkan keinginan itu dengan dengan azam kita. Berarti tekad kuat, pokoknya aku melu. Iki ono acara yo engko sik wae. Iki ono yo engko sik wae karena aku sudah bertekad untuk ikut. Nah, azam yang datang dari mulai hajiz sampai wahm itu tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan pemberian Allah. Karena kalau kita nggak diberi kehendak bebas kayak gitu, kita nggak akan punya tuh sampai mencapai azam itu. Jadi ketika kita mengucapkan oke, aku akan melakukan ini, begitu ya. Saat kita bertekad untuk melakukannya, tekad kuat atau azam kita harus sadar bahwa itu merupakan buah dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu kita dimampukan oleh Allah untuk memilih.
Sehingga dengan pilihan itu kita mampu mengarahkan kehendak bebas kita untuk bertekad melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Tetapi kita harus ingat bahwa eksekusi atau pelaksanaan dari tekad itu tergantung pada taufik Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari taufik Allah itu apa kalau dalam hal ini? Ya Allah akan memberi kemampuan kita untuk melaksanakan tekad tersebut. Atau Allah akan mencegah dan menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaannya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini agak menjelimet. Kemarin kula ke Pati. Sebelum ke Pati, bojoku ngomong ngene. Enggak ya nang Pati, aku pengen maem gasasa. Aku pengen maem apa kuwi tahu gimbal. Aku pengen macam-macam. Lalu kemudian aku ya pengen maem sing nang Juwono kuwi. Oke, ini kan ya, ini kan apa namanya azam ya. Tekad kuat. Saya bilang ya. Engko mah. Ini kan azam, ini kan tekad kuat. Kenapa itu tekad kuat? Nyatanya saya memang kesana bener. Ketika mau berangkat itu ya ngitung-ngitung nanti ke gasasannya kapan, ke pati kotane kapan dan seterusnya. Ini kan tekad kuat. Tetapi ketika itu nggak ada taufik dari Allah, meskipun kita sudah bertekad, yuras itu karena apa? Wis kesel ora kuat. Loh, padahal gue pengen loh gitu. Kita pengen, tapi karena nggak dapat taufik dari Allah, artinya kita nggak dimampukan oleh Allah SWT, ya nggak mampu akhirnya. Bahwa iya, dengan tekad itu kita punya keinginan, tetapi eksekusinya itu tergantung dari taufik Allah SWT. Ketika kita dimampukan oleh Allah, ya mungkin badan kita sehat, ya waktunya yang dilalai longgar. Atau taufik yang kedua itu Allah menghilangkan hal-hal yang menghalangi supaya itu bisa terlaksana. Yo dilalai acarane sampai sore. Sehingga gasasa ya wis tutup. Dilalai baru sampai ndari kuwi wis macet sehingga nggak mungkin masuk ke Pati kota. Ini kan sesuatu yang di luar kehendak kita. Bahwa tekad kuat kita iya, tetapi eksekusinya itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu enggak menghendaki gitu ya, maka Allah tidak memberi kemampuan kepada kita. Atau Allah akan memberikan faktor-faktor eksternal untuk menghalangi kita supaya enggak terlaksana. Itu di luar dari kehendak kita. Tapi bahwa kita punya tekad iya. Hanya saja kita harus meyakini wis dihitung teng trini diatur sak macem-macemnya begitu. Itu eksekusinya tergantung dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik yaitu tadi kita diberi kemampuan, dihilangkan penghalangnya. Kalau kita nggak dapat taufik dari Allah, mbok pengen koyo apa wae ya nggak akan terlaksana. Jadi ketika kita mengatakan saya akan melakukan ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang berakal, di dalam hatinya itu tertanam kayak gitu. Karena memang yang punya kemampuan itu Allah. Yang memampukan kita itu Allah. Misalnya kalau kita pengen makan apa gitu ya. Oke. Kita pengen maam nyamit. Dituruti. Oke, kita maam nyamit misalnya. Tekad kuat kita napa niku terlaksana. Tetapi apa yang ada di bayangan kita gitu. Kemampuan kita untuk makan nyamit sebanyak-banyaknya itu ya terbatas ketika udah sepiring misalnya gitu ya. Itu ya serasane ya cukup, kalaupun kurang gitu ya. Misalnya mau ono sing pesen loro. Ya itu ya baru satu separuh udah selesai, rasanya udah cukup. Nek ditekoni saya pengen, tapi orang mampu, sudah nggak mampu. Jadi kemampuan kita itu terbatas. Karena kemampuan itu murni milik dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi saudaraku sekalian, Bapak Ibu, yang kita miliki sebagai seorang hamba ketika akan melakukan sesuatu hal itu hanyalah kehendak dan keinginan kuat. Adapun eksekusi dan pelaksanaannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini efeknya akan ketika kita menyadari ini, maka tenang hidup kita. Ya, awak dhewe stres kan gara-gara pingine awak dhewe kudu keturutan. Seakan-akan saya pengen dan saya punya kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Itu sumber dari stres. Kalau kita tahu bahwa saya itu mentok di ingin, saya mentok di tekad, tapi eksekusinya itu tergantung Allah. Saat kita gagal, senggagal ini Gusti Allah, berarti ada hikmah tersendiri. Akan tenang kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Orang yang akil, yang berakal ketika mengatakan aku akan melakukan ini, maka dia meyakini bahwa yang dapat dia lakukan hanyalah tekad kuat dan azam saja. Adapun terlaksananya hal itu tergantung pada hukum Allah, takdir Allah, pertolongan Allah, dan taufik dari Allah. Sehingga dia akan memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah terkait pekerjaan yang dia sudah berazam untuk melaksanakannya. Jadi kita sudah berazam nih, pagi hari kita mikir, iki kira-kira dimudahkan oleh Allah atau enggak ya. Mikirnya itu, ketika kita sudah berazam, mikirnya kita itu. Adapun al-ghafil, orang yang lalai, dia tidak tahu hakikat ini, sehingga apa? Sehingga yang dia pikirkan itu adalah pekerjaan yang dia sudah bertekad untuk melakukannya. Selayaknya dialah yang berkuasa dan mampu untuk melaksanakan tanpa campur tangan Allah SWT. Nah, seorang muslim yang memahami dan meyakini hakikat ini, maka setiap hendak melakukan aktivitas, maka dia akan memikirkan dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Allah kepadanya. Akan memperhatikan apakah Allah akan memberinya taufik atas amal yang sudah dia bertekad untuk melaksanakannya itu atau tidak. Karena hanya Allah yang tahu, begitu ya. Maka orang seperti ini kan pada akhirnya kan yang tahu memang hanya Allah. Kita bertekad iya, tetapi apakah kita akan mampu atau tidak, itu kan kita nggak dikasih bocoran oleh Allah. Yang tahu itu hanya Allah SWT. Karena yang tahu hanya Allah, maka orang yang seperti itu setiap saat akan menyadari bahwa dia selalu dalam genggaman Allah dan tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap detik dia melakukan proses pekerjaannya itu, karena dia menyadari bahwa yang memampukannya itu nanti Allah, dia akan selalu teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lurus terus arah pekerjaannya. Nah, untuk itu orang yang memahami hakikat ini, maka dia akan memanfaatkan kemampuannya memilih yang dianugerahkan oleh Allah, dimanfaatkan dan diarahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh, berazam untuk melaksanakannya. Tetapi di waktu yang sama memasrahkan semuanya, semua pelaksanaan dari azam itu tadi pada ketentuan Allah, pasrah pada taufik Allah, dan menyadari bahwa apa yang dikehendaki Allah lah yang akan terjadi. Dia sekuat tenaga melaksanakan tekadnya sambil menunggu ketetapan Allah. Maka kan adab yang dituntunkan dalam hal ini adalah kita sebagai seorang muslim hendaklah menggantungkan janji-janji kita itu dengan kehendak Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu mengatakan bahwa saya akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu embel-embeli dengan insya Allah. Insya Allah saya akan melakukan ini. Karena yang punya kuasa untuk mewujudkan pekerjaan yang sudah kita berazam melakukannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sebagai seorang muslim komitmen dengan kepasrahan seperti ini,
dan meyakini bahwa Allah lah yang menggerakkan dalam setiap urusan kita, maka apapun kehendak Allah atas diri kita dan apapun ketetapan Allah atas diri kita, ya akan kita terima. Jadi orang yang benar-benar beriman akan selalu yakin dengan hikmah dan rahmat Allah, sehingga dia yakin bahwa pilihan Allah pasti yang baik. Bahkan meskipun secara zahir tidak tampak kebaikan itu, tapi yakin saja bahwa pasti pilihan Allah itu baik. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah juga mengatakan, sering kita ulang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang baik menurutmu, yang kamu cintai, yang kamu sukai itu buruk bagimu. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian hanya sok tahu saja. Gitu. Bahkan apabila pilihan Allah itu misalnya tidak tampak sisi baiknya menurut kita, maka kita yakin kalau hal itu adalah tarbiyah atau didikan dari Allah untuk menyadarkan kelalaian kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Maka misalnya meskipun kita ini dipukul dengan sekian banyak pukulan yang menyakitkan, pukulan itu bagi kita anggap seperti pukulan guru-guru kita di zaman dulu yang rasanya memang sakit, tapi kebaikannya itu bisa kita rasakan sekarang ini. Guru-guru awak dhewe nek ora dijewer ya ora iso ngaji nganti saiki. Nek ora dipukul kanggo jiting kae gitu ya karo guru-guru kita zaman dulu, ya mungkin kita nggak akan bisa ngaji. Guru-guru di seperti itu kan awalnya sakit kita, tapi di kemudian hari kita matur nuwun mbiyen dijewer andane ora dijewer ora iso ngaji. Seperti itu. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, akan memiliki kebahagiaan jiwa, akan memiliki kesehatan jasmani yang prima, akan menjalani hidupnya dengan riang dan gembira. Dia menyaksikan datang dan perginya nikmat itu ya dengan rasa yang sama, karena dia tahu ketika datang itu dari Allah, ketika pergi itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya padha wae guyune gitu. Dan menerima musibah karena tahu Allah yang mengujinya. Itu bagi al-aqil yang di hatinya sudah tertanam seperti itu. Nah, terhadap orang inilah maksud dari hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari Suhaib Ar-Rumi itu, Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min, itu menakjubkan, mengagumkan kondisi orang yang beriman itu. Karena semua urusan orang yang beriman itu baik dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Ketika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, syukurnya itu ya baik baginya. Ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar, kesabaran itu juga baik baginya. Itu bagi orang yang sudah bisa memahami hikmah ini tadi. Beda halnya dengan al-ghafil ya, orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami hakikat bahwa segala sesuatu dalam kuasaan Allah, maka dia menganggap bahwa dirinya lah yang punya kuasa untuk melaksanakan semua keinginannya. Orang seperti ini pasti akan rentan ditimpa stres begitu. Karena mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Gitu. Yang di luar dari perhitungannya. Tentu orang seperti ini pasti akan mudah stres begitu. Saat tahu harapan-harapannya tidak terwujud, resolusinya tidak dapat terlaksana. Nah, obatnya hanya satu. Ayo segera sadar. Segera kembali berakal bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah. Kita hanya sekedar bertekad, tapi eksekusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan dari hikmah ke-111. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ali. Akhirnya ini tidak cukup ya. Hanya ini kan baru intinya begitu ya. Dalam perwujudan dalam